kemudian kepada orang tua dan murid TPA Masjid Ulama, seterusnya bapak-bapak, ibu, ayah, bunda, orang tua, murid TKIT Juara, SDIT Juara, dan SMPIT Juara yang hadir pada sore hari ini, Bapak Ibu jamaah kaum muslimin, dan istimewa pada beliau kita yang sudah datang dari kota Padang. Alhamdulillah, luar biasa. Tangan langkah kaki kita tadi menjadi ibadah dan insya Allah Subhanahu wa taala berberat timbangan baik kita. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalatu kita kepada Allah junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu jamaah yang hadir, sangat bahagia sekali kita hari ini melihat begitu ramai sekali, ini luar biasa, senang sekali kita. Alhamdulillah, semoga hendaknya dapat setiap hari hendaknya kita beserta anak keluarga kita hadir di saf-saf subuh ini. Barang hebatnya, lain nampak ibu lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi syara'a lana sa'atil Islam wa ahkama amru dinana ghaitan ikram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul azab thumma la tunsarun. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum min qabli an ya'tiyakumul azabu baghtah wa antum la tash'urun. Qala ta'ala, am hasibal ladzina ya'maluna as-sayyi'at ay yasbiquna sa'a ma yahkumun. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah jauh daripada tipu daya syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kembalilah kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya. Sebelum datang kepadamu azab, sedangkan kamu tidak dapat ditolong. Dan ikutilah yang terbaik yang diturunkan Tuhanmu kepadamu, yaitu Al-Quran, sebelum datang kepadamu azab secara tiba-tiba, sedangkan kamu tidak menyadari. Ataukah manusia itu mengira, ataukah manusia itu berprasangka,
setelah mereka melakukan kesalahan, setelah mereka berbuat dosa, mereka beranggapan bahwa mereka bebas dari hukum Allah atau terlepas dari siksaan Allah. Prasangka yang sangat buruk sekali. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Al-Quran surat Az-Zumar ayat 54 dan 55, dan Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 4. Bapak-bapak, para pengurus masjid, para pemuka masyarakat, alim ulama, cerdik pandai, para guru-guru kita, para pemuda, ibu-ibu, istimewa kepada anak-anak kami, hadirin kaum muslimin dan kaum muslimat, sidang jemaah subuh yang dimuliakan. Syukur alhamdulillah, selawat beserta salam kepada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu, mohon maaf, suara agak salah. Bila tiga kalian kesasa lumayan. Untuk itu, sekali lagi mohon maaf. Semalam berangkat dari Padang jam 9:30 lewat Solo, sampai di Siko jam 1. Alhamdulillah. Sebelum kita sedikit pengajian, Ambo minta kepada anak-anak yang mengaji Siko, yang sekolah di Siko, tunjuk tangan. Tunjuk saja. Tinggi-tinggi. Oh, yang ngaji sekolah. Sekolah Siko. Saya. Kau yang 5 SMP 5. Anak-anak SMP SD tunjuk tangan. Anak istri saya. Dan dengarkan apa saya. Sudah. Mohon maaf Ibu Bapak sebentar, anak-anak. Untuk kalian ketahui, syarat masuk surga itu adalah jujur. Apa? Jujur. Apa? Jujur. Mau kalian jujur? Ya. Mau masuk surga? Ya. Coba tunjuk tangan siapa mamanya yang datang. Tinggi-tinggi. Alhamdulillah sudah. Mudah-mudahan masuk surga. Satu lagi. Tunjuk tangan siapa papanya yang datang. Saya papanya datang. Alhamdulillah sudah. Coba berdiri siapa papa dan mamanya tidak datang. Jujur. Mau masuk surga tidak? Iya, jujur. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini aja yang masuk surga. Jujur. Nah, jujur dia. Kalau tak jujur masuk neraka ini. Muncul lagi. Muncul lagi. Yang takutnya kita, ibu-ibu bapak-bapak, kalau tidak jujur, keberkahan dicabut. Ada lagi
lagi yang tidak jujur. Kalau anak-anak tidak jujur nanti keluar masjid jatuh. Sudah, terima kasih. Duduk. Alhamdulillah. Karena 2 malam yang lewat tidak saya tanyakan di sini. Karena alhamdulillah jauh lebih banyak kehadiran. 2 malam yang lewat mendengarkan Isra Mi'raj, bapak-bapak hadir 18 orang, ibu-ibu hadir 27 orang, anak-anak hadir 61 orang. Selain dari yang saya tanyakan tadi, terakhir yang saya tanyakan sama anak-anak itu apa? Coba berdiri siapa papanya yang tidak sholat. Kembali. Pertanyaan malam itu ternyata yang menjawab 19 orang. Nah ini ibu. Jadi berawal dari sini, lalu kita lihat peringatan Isra Mi'raj itu, mana yang lebih banyak orang Islam yang sholat sekarang ketimbang yang tidak sholat. Bapak-bapak, ibu-ibu, siapa-siapa yang melaksanakan sholat subuh berjamaah, artinya mereka telah melaksanakan sholat sunat semalam subuh. Amin. Siapa-siapa yang melangkahkan kakinya dari rumah ke masjid untuk melaksanakan sholat, setiap langkah kirinya akan menghapuskan dosa-dosanya, dan setiap langkah kanannya akan mengangkat derajatnya. Amin. Tapi ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, ada orang yang tinggal dekat masjid, tapi dia tidak mau berjamaah ke masjid. Tidak hanya itu, banyak salah yang mereka perbuat, banyak dosa yang mereka kerjakan. Kenapa Allah tidak berikan azab kepada orang itu ya Rasul? Jawab Rasul, Allah malu memberikan azab kepada orang itu lantaran masih adanya orang berjamaah di masjid itu. Artinya jamaah masjid adalah bahagian dari penghalang terjadinya bencana. Jamaah masjid adalah bahagian dari penghalang terjadinya musibah. Moga-moga kita semua diberikan oleh Allah agar hati kita tertuju kepada masjid. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu para jemaah yang kita muliakan, menjadi inilah tanggal 21 Maret 2021 bertepatan dengan tanggal berapa? Tanggal berapa? 27 Sya'ban. Setelah Sya'ban berarti 23 hari lagi itu sampai pada bulan Ramadan. Untuk itu doa kita, Allah berikan umur panjang, Allah berikan kesehatan, Allah berikan kemudahan, Allah berikan kesempatan untuk selalu beribadah kepadanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Aku punya baju dan masih punya utang lagi.
Tidak tertutup kemungkinan bapak-bapak itu menyekap. Mungkin karena sakit, mungkin karena dalam perjalanan. Jangan tahu kesulitan kita, orang lain tak tahu. Pamang kau aku baca, kecil nanti. Satu di antara kerajunan paling baik itu adalah bayar hutang. Maka hutang itu boleh tapi sangat dilarang. Suatu yang dibolehkan tapi sangat dilarang. Artinya mana? Oh dapat tidak berhutang, tidak berhutang. Tapi kalau tidak berhutang, contoh kecil saja, ibadah nazar. Nazar itu ibadah, tapi sangat dilarang. Saya ulangi, nazar itu ibadah, tapi sangat dilarang. Kapan dia jadi ibadah? Apabila dia bernazar, lalu nazarnya dikabulkan Allah, dia berbuat sesuai dengan nazarnya, maka itu ibadah. Kenapa nazar itu sangat dilarang? Karena banyak manusia yang janji muluk-muluk. Contoh, dia 3 bulan lamanya, tiap malam tahajud dan berdoa, menanyakan nazar, ya Allah, andaikan suami ambo, istri ambo, anak ambo sembuh dari sakitnya, ambo kebaik Pak 500.000 untuk saja, ya Allah. Andaikan anak ambo selesai kuliah, andaikan anak ambo dapat jodoh, andaikan anak ambo dapat kerja, ambo kebaik Pak 500.000. Para lamun 3 bulan tiap malam sudah nyanyi sudah. Ternyata 4 bulan kemudian, ingat dia bahwa nazarnya sudah dikabulkan Allah. Baru tekanan, Masya Allah, ambo patang bernazar, baru sampai lupa ya. Para nazar ambo patangnya 500 ya, 50 ya. Aku sampai lupa. Air itu kalau lagi berapa lupa. Bara katanya 500 ya, 50. Dalam berpikir-pikir, lalu fokus saja. Pak Haji, iyo, kamu saja, iyo, lalu nazar ambo. Jadi barangnya lagi 5.000. Tidak ada orang lain tahu kecuali kita. Makanya nazar itu beberapa yang gampang-gampang saja. Puasa 1 hari berinfak 10.000 cukup. Tapi kalau banyak-banyak itu bentuk penawar Allah. Ya Allah, dia mau bagi kau. Bagi Allah, wa ma umiru illa ya'budullaha mukhlishina lahu-d-din. Mereka itu hanya disuruh mengabdi kepadaku, mengikhlaskan agama atau mengharapkan ridho. Itu contoh ke Allah, contoh ke manusia. Ambo pernah jadi sales menggali. Waktu itu ada orang memakai kompor gas. Ambo menggali subuh kompor. Subuh kompor nanti kali. Dari subuh yang sampai dari 26 9 balik. Alhamdulillah aku dapat kesempatan untuk mempromokan produk yang berjual. Aku terangkan bagaimana cara memasangnya supaya capek. Bagaimana kalau apinya merah menjadi biru. Bagaimana kalau seandainya ada satu apinya merah, baca cara mempereloknya. Bagaimana seandainya mati satu,
Pak, supaya untuk mengelokkan itu dan umum itu yang utama. Dan 26 suku itu para guru cuma anak-anak. Ambola harap masuk ke Mejobanji. Alun selesai putaran dari Pacici seorang itu. Sudah putaran, ibu pertanyaan, Pak, dari boleh tanya, boleh, ada tanya, dari boleh kredit. Ambo Jawa, boleh, jadi ambo boleh sampai sini. Ada juga bertanya, Pak, dari boleh tanya, boleh, barang bulan Pak. Kecil ambo lah selesai di sini. Berbuat ada juga bertanya, Pak, dari boleh tanya, boleh, kalau tidak kini bayi pertama, akhirnya menjadi 4 bulan. Alhamdulillah. Hampir 90% ngambil, tapi tak sampai 10% DP. Bulan pertama aku menagih, rata-rata jalannya aku. Ini sedang tak berubah. Bulan pertama. Bulan kedua aku datang, Pak, kata Pak, apa anak-anak sedang tak di rumah? Bulan ketiga aku datang, aku kan bilang, apa nak siapkan? Apa ada tiba? Akhirnya tak boleh tidak pilihan. Baik itu payah. Oleh karena itu ibu bapak selesaikan utang. Karena puasa wajib itu ada sampai. Pertama, puasa Ramadan. Kedua, puasa Ramadan. Ketiga, puasa nazar. Yang keempat, puasa kifarat. Apa itu puasa kifarat? Melanggar sumpah. Contoh, ambo boleh tujuh pengurus musajil, ambo alun kau jamaah musajil. Ternyata habis pengajian, alhamdulillah, itu buka ini, belum nanti Ramadan, belum buka ini, belum nanti buka. Pak anak satu, Allah itu ya, yang memamatkannya, besoknya mulai berjamaah. Pada pengurusnya itu bayar puasa, karena melanggar sumpah. Bapak Ibu para jemaah yang kita muliakan, pada saat ini banyak masjid yang ramai, tapi sebahagian juga tidak ramai. Tapi saya melihat sebahagian masjid yang ramai itu jemaahnya aneh. Apa anehnya? Yang jadi jemaah siapa? Orang-orang yang tinggalnya berjauhan dengan masjid. Ada menusau jalan agak jauh, ada dengan kendaraan supaya dapat berjamaah. Yang lebih aneh lagi apa? Ada orang yang tinggal di Musaji, rajin di Musaji, tapi tidak berjamaah. Berbuang haji. Apa kata? Ada sebab. Ini masalah. Yang kita cemaskan apa yang kita sebutkan tadi. Ya Allah, ada orang yang tinggal dekat masjid, tidak mau berjamaah ke masjid. Tidak hanya itu, banyak salah yang dilakukan, banyak dosa yang mereka perbuat. Kenapa Allah tidak berikan azab? Sehingga meningkat pertanyaan, Ustaz, yang tinggal di masjid, sembahyang sehingga, tapi di Ustaz usaha menjadi jadi, kadang itu pigo untuk jalan ilmu. Awalnya rajin Ustaz, bantu beribadah, rajin dengan pengajian, itu bantu itu kalau
falamma nasu ma zukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtah fa idza hum mublisun, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa-siapa yang melupa-lupakan, maaf Bapak Ibu, kalau berlupa sengaja atau tidak sengaja, kalau berlupa tahu atau tidak tahu, maka siapa-siapa yang melupa-lupakan agama, Allah bukakan segala pintu kepada mereka. Pintu apa? Sebutlah pintu apa saja. Kebaikan dibukakan, kejahatan dibukakan, malah kemaksiatan dibukakan. Sembahyang sekali-sekali, rasa kiri jadi baru dosa, baru bisa Allah. Apa yang mau kasih sampai. Sampai kapan Allah bukakan itu? Sampai kepada apa yang menjadi cita-citanya tercapai. Setelah mereka sampai kepada cita-cita mereka, pada waktu itu mereka bergembira ria. Seketika mereka bergembira ria, Allah jatuhkan azab kepada mereka. Fa'iza hum mublisun, maka lalu mereka putus asa. Orang-orang yang putus asa adalah orang-orang sesat. Ini ibu bapak-bapak, banyak pembenaran. Artinya mana? Dan salah jadi batu, dan batu jadi salah. Mohon maaf, sekarang heboh Indonesia, Pulau Natuna, itu banyak negara asing yang mencuri ikan besar. Sebahagian besar para pejabat Indonesia sangat mengutuk perbuatan itu. Anehnya, ada juga pejabat yang menyatakan, inyo tidak mencium ikan dulu, inyo mandi ikan inyo dan main kata pelawak. Apa lagi? Kemarin Sumatera Barat heboh masalah Cibek. Kalau Bapak Ibu bertanya kamu, Pak Ustaz, itu orang-orang yang gile sih. Pak kok orang yang begitu itu? Kemana? Kemana? Bakal kecil itu, padang nenek putu di dua apa? Itu kelurahan Jonjol Matuaiki. Itu warganya sampai 20% non Muslim. Tapi diberi korban ini namanya apa? Kampung Mie itu masjid sekelilingnya non Muslim yang menghidupkan non Muslim. Ada apa? Tidak ada masalah. Nenek bahwa sama dengan masjid. Siapa yang menghebohkan masjid? Orang yang tahu dengan masjid tapi tidak masuk masjid. Malah hebatnya ibu apa? Ada orang yang tinggal di dekat masjid, sudah datang ke masjid, nanya lahan pulang boleh. Apapun itu. Diampun suruh tu. Ada masjid, ada yang bisa dilapau rami, kamu ceramah di masjid itu, selesai ceramah, kapal pulang lagi, kamu yang tidak nonda, turun apa dari lapau itu, kamu sapu, Pak, biar, tentu, lima Pak tinggal, ikoh, sebelah imam pada tinggal, dekat merah pada tinggal, siko Pak tinggal, siko Pak tinggal, oh itu. Tak satu jemaah kan itu bagus banyak bonceng saja.
panjang banget, pengurus kok gak kata ini saya. Sudahlah datang menyalahan juga. Baru ini obat, lalu tukar garing ini. Saya garing ini mungkin orang kampung nanti. Apa masalahnya? Gak rasio ya. Apa tu? Kalau garing baru ini jadi makhluk ya. Onde ya. Membaca ayat bakat penyus. Itu bakat sosial. Aku lu imam musyawarah kawan dalam sekolah. Bapak-bapak itu bawa supaya mampu ayat dibaca. Sampai ke makan Rasul. Kalaulah itu kecil apa aku kamu, kira-kira jalan apa? Tak lebih jalan apa? Oh, aku lebih. Baik, aku jadi lebih bernonda turun seorang. Kamu siapa? Pak, Ustaz. Lima Pak, ikut sana Ustaz sesuatu lain. Lain kemarin Ustaz pulang kampung, jangan dulu Ustaz. Awak sesuatu. Oh lah itu awak sesuatu. Ada satu jemaah Pak, kami itu Ustaz. Mbak, mabuk belum selesai. Mbak, nah kecil salah Ustaz. Kalau negara baru ini jadi imam Ustaz. Oh Ustaz, kalau selesai tapi haram. Ya kok? Ini kemenyangan sini. Akhirnya adalah biasa dah datang, tapi akbar bau dam, bau bukan. Dah itu boleh. Dia tanya, badat itu boleh sekarang. Mana itu boleh? Batu, minta dari tetangga ke rumah. Siapa yang akan? Jadi ini bapak-bapak permasalahan itu. Orang sebagian pembenaran yang diutamakan akalnya. Padahal Allah sudah menyatakan, wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum. Ikuti yang terbaik yang diturunkan Tuhanmu kepadamu, yaitu Al-Quran. Artinya semestinya akal manusia itu dikendalikan oleh Al-Quran. Jangan sampai Al-Quran yang diakal-akal. Ternyata ibu bapak untuk memakmurkan masjid tidak hanya cukup dengan meramaikan masjid, tapi ada yang lebih daripada itu. Mana? Menyuburkan bentuk kegiatan-kegiatan yang ada di masjid. Intinya tingkatkan infak, sedekah, wakaf. Malah mudah ibu bapak dan sekolah banyak musajinya lah cukup prioritasnya. Masalahnya pembayar listrik berdosa. Sebetulnya operasional masjid tidak perlu ikut ibu-ibu selalu. Kalau lewat sama-sama, bapak-bapak saya cukup. Kalau ibu ikut, mana? Bapak-bapak asal dia melakukan sholat Jumat, dimanapun dia melakukan sholat Jumat, minimal dia berinfak 10.000. Kalau ada jemaah saya jawab Jumat 3 kali 10.000 berarti 2 juta. Kali yang B telah 2 juta. Dah ada yang tak bisa. Tapi mohon maaf di Padang rasio sekali ini. Pak sebagian di Padang baik Pak. Cuma kini 1.000 3 bulan di 1.000. Seolah-olah
kita tidak yakin dengan ayat Allah. Kata Allah, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil. Misal orang-orang yang berinfak, bersedekah, berwakaf itu bagaikan menanam sebuah biji. Satu biji menjadi 7 tangkai, satu tangkai menjadi 100 biji. Artinya Allah lipat gandakan 700 kali lipat. Tapi ia tidak bisa dilogikakan. Sedangkan ini 1.000, besok di rumah jadi 700.000. Memang tidak. Tapi ada makna yang tersirat. Ternyata ibu-ibu, bapak-bapak, sehat adalah bahagian daripada rezeki yang tidak berpintu. Ternyata sehat itu mahal. Tak percaya? Itu lihat. Andai karena orang banyak pipi, orang kayu, tiba-tiba sakit. Kalau orang kayu, orang banyak pipi, kalau tiba-tiba sakit, kamu boleh ke dokter spesialis. Tidak bisa dokter umum depan. Apalagi dokter puskesmas, tidak level. Ya, ke dokter spesialis. Setelah diperiksa oleh dokter, kata dokter, ini harus dirawat. Dirawat enggak? Seminggu dirawat ke dokter, harus dibawa ke Padang. Jadi ke Padang malah. Sebulan di Padang, ke dokter, harus dibawa ke Jakarta. Jadi ke Jakarta malah. 3 bulan di Jakarta, harus dirawat ke Belanda. Jadi ke Belanda malah. 6 bulan dirawat di Belanda. Sehat, balik ke Padang Panjang. Mulai dirawat Padang Panjang, Jakarta, Belanda. Ternyata berapa titik? 1,2 M. 2 hari tunggu Padang Panjang. Inna lillahi. Apa bagi orang yang kaya, yang banyak uang saja itu sehat mahal? Tidak. Orang miskin, orang bangsa, itu mahal. Sehat itu juga mahal. Maka kalau orang sesat, orang bangsa, orang miskin, tiba-tiba sakit, namanya boleh. Dukun. Kecek dukun, itu kurang lebih penyok. Aku bepa makan selap kutu betul dua baik. Beapa ya. Anda tahu itu. Ini membuktikan bahwa sehat itu mahal. 2 tahun yang lewat kita Sumatera Barat dihebohkan ada obat sekalian penyakit. Aku sampai Jepang. Di Padang itu, waktu sampai ke rumah suan Sobotoples, sobat tak kapal itu ubek sekali penyakit. Dimakan 7 pagi, 7 sore, jual buah mula 1. Dek apa tuh? Dek sehat itu mahal. Ternyata kita tidak atur. Apa sebab? Setelah beberapa kemudian keluar berita di situ. Bakso sambut Jepang yang dimakan itu tidak mati di dalam padi. Beranak-anak di dalam padi. Akhirnya dioperasi orang makan itu. Apapun barang hilang. Itu membuktikan mahal. Malah kini yang paling hebat keterangan yang terapi urin. Tahu terapi urin? Kecil orang yang tidak satu, tidak haram tuh Ustaz. Kecil orang satu itu namanya darurat. Jadi artinya ini bapak-bapak, sehat adalah bahagian daripada rezeki yang tidak berpintu. Maka kalau kita untuk sehat, tingkatkan infak, tingkatkan sedekah, tingkatkan wakaf. 1. Ternyata infak sedekah itu
menjadikan keberkahan rezeki. Kinilah banyak keberkahan rezeki yang dicapai di Tuhan dari awak. Awak punya, awak mampu, awak bisa, tapi di Bali tidak bisa dimakan. Kenapa? Kalau dimakan asam urat. Dimakan tensinya, dimakan bulu. Artinya apa? Itu namanya Allah telah mencabut keberkahan rezeki. Untuk mengatasi itu, satu di antaranya tingkatkan infak sedekah. Ada yang tanpa disadari, mudah-mudahan di sini tidak. Ibu-ibu, bapak-bapak, para jemaah, sebahagian besar pengurus masjid memberikan dana anak yatim sekali setahun, bahkan bukan setahun. Salah. Kenapa? Yang diberikan bukan hanya pendidikannya, bukan hanya untuk lebarannya, untuk hidupnya, tanggung jawab kita. Anak yatim tidak berhak menerima zakat karena dia kaya yang orang tua banyak. Tapi kini sudah dia diulang dana anak yatim di dana zakat. Baru dia anak yatim itu zakat. Indah anak yatimnya dosa miskin no, badoso. Ini barangkali bahagian dosa yang terselubung yang tanpa kita sadari. Kita sudah berdosa kepada Allah sehingga bermacam-macam musibah, bermacam-macam bencana yang sampai. Maka Allah katakan, Zuhrul fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Timbul kehancuran, datang malapetaka di darat dan di laut, ulah perbuatan tangan manusia. Karena Tuhan hendak merasakan kepada mereka sebahagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka itu sadar. Mudah-mudahan Bapak Ibu, para jemaah subuh yang kita muliakan, dengan memakmurkan masjid, tidak hanya meramaikan masjid, meningkatkan infak sedekah dan wakaf. Ternyata infak sedekah itu adalah pembuka rezeki. Ternyata infak sedekah itu adalah memberikan keberkahan rezeki. Kalau itu yang sudah datang kepada kita, insya Allah dilanjutkan dengan tingginya tingkat ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah Allah akan turunkan seluruh rahmatnya, Allah akan turunkan seluruh wafatnya. Amin. Satu sisi mereka beribadah, di sisi lain mereka mengingkari Allah. Keingkaran kita itu adalah penyebab terjadinya bencana di negeri kita ini. Moga-moga bermanfaat. Terima kasih. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.